Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Alvina Dwi Lestari. Jadi video kali ini merupakan video konseling yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah konseling mikro makro. Simak videonya sampai selesai ya. Happy watching. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, silakan duduk. Dengan Mbak siapa ini? Saya Amanda. Ini saya panggilnya Mbak Amanda atau Mbak Dwi? Ya, panggil Amanda. Mbak Amanda bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Amanda masih bersekolah atau bagaimana? Bersekolah. 11 SMA. Kelas 11 SMA. Kalau kelas 11 SMA berarti usianya 17 atau 18 tahun ya? Iya, 17 tahun. 17 tahun. Bersekolah di mana Mbak Amanda? Di SMA Raden Ahmad Bang. Sekolah di SMA Raden Ahmad Bang. Untuk jarak sekolah dengan rumahnya jauh atau dekat? Cukup dekat sih, cuma beda SMP-nya. Baik. Terkait dengan kedatangan Mbak Amanda sendiri, mungkin ada sesuatu yang ingin Mbak Amanda ceritakan? Ya, jadi saya keteteran dengan tubuh saya. Jadi saya tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Seperti itu ya. Sebelumnya Mbak Amanda memiliki aktivitas lain selain bersekolah? Tidak. Lalu untuk aktivitasnya Mbak Amanda sehari-hari ini bagaimana? Ya, kalau paginya itu saya di sekolah, jadi jam 7 sampai jam 4. Kemudian pulangnya saya jam 2 dulu, jadi bisa pulang jam 6 sore. Kalau di rumah sih saya ya cuma membersihkan rumah gitu. Oh, seperti itu ya. Lalu untuk waktu istirahatnya sendiri bagaimana? Maksudnya untuk waktu tidurnya Pak Amanda? Saya tidur sekitar jam 12 malam Bu, karena harusnya saya bantu tugas saya. Tapi kalau bangun sih jadi jam 4. Oh, berarti Mbak Amanda ini kurang memiliki waktu tidur yang cukup ya? Iya, itu yang membuat saya sudah kurang semangat. Jadi karena keteteran dan juga kurangnya waktu istirahat ini membuat Mbak Amanda merasa lesu dan juga tidak bersemangat ya? Iya benar. Oh, saya bisa memahami perasaan Mbak Amanda. Lalu kegiatan Mbak Amanda dari pulang sekolah sampai mau tidur ini apa saja sih? Sampainya saya di rumah, saya sering menghabiskan waktu saya untuk bermain HP atau scroll sosial media Bu, karena saya juga bosan dan ingin mencari hiburan. Tapi kalau saya sudah membuka HP, saya jadi sering menunda tugas, bahkan saya juga tidur larut malam. Jadi karena terlalu banyak untuk bermain handphone dan scroll sosial media ini yang membuat Mbak Amanda ini menunda tugas dan akhirnya keteteran ya? Iya benar, seperti itu. Jika seperti itu, maka penyebab dari keteterannya Mbak Amanda ini karena kurangnya manajemen waktu yang baik, sehingga waktu istirahatnya terganggu dan menyebabkan banyak tugas ini yang ditunda. Alhasil ujung-ujungnya pasti akan keteteran. Sepertinya benar begitu Bu, tapi apakah saya salah mencari hiburan di sosmed? Tentu saja tidak salah Mbak Amanda. Mbak Amanda juga pasti memerlukan refreshing karena sudah menghabiskan waktu dari pagi sampai sore dengan aktivitas belajar di sekolah. Pasti hal tersebut membuat Mbak Amanda lelah. Tapi banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mencari hiburan di sosmed itu yang harus lebih diperhatikan. Lalu saya harus bagaimana? Baik, saya simpulkan dari cerita yang telah Mbak Amanda ceritakan tadi. Bahwasannya Mbak Amanda ini sering sekali membuka handphone untuk men-scroll sosial media dengan tujuan untuk mencari sedikit hiburan atau refreshing. Tapi karena hal tersebut yang menyebabkan Mbak Amanda ini sering menunda-nunda tugas. Alhasil Mbak Amanda ini keteteran dalam menyelesaikan tugas dan waktu tidurnya ini kurang karena harus mengerjakan tugas sampai larut malam. Apa benar seperti itu Mbak Amanda? Iya Bu, benar seperti itu. Jadi saya ada sedikit saran yang mungkin bisa Mbak Amanda terapkan untuk memanajemen waktunya Mbak Amanda agar lebih baik lagi. Apakah Mbak Amanda mau mendengarkan saran saya? Iya Bu, saya mau. Jadi saran saya itu mungkin Mbak Amanda itu bisa membuat schedule harian atau jadwal harian setiap harinya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mungkin hal ini terdengar cukup kekanak-kanakan
tertekan ya, karena seperti anak kecil gitu loh dia teratur. Tapi dengan adanya schedule harian itu kita tuh akan lebih teratur gitu loh dalam beraktivitas Mbak Amanda. Jadi kapan kita harus bangun, harus makan, harus mengerjakan tugas, harus tidur, itu semuanya itu tertata dengan rapi. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari membuat schedule atau jadwal harian. Terus kemudian yang kedua, Mbak Amanda mungkin bisa membuat to-do list. To-do list itu rencana-rencana yang ingin dilakukan atau tugas-tugas yang ingin diselesaikan. Diurutkan berdasarkan prioritasnya, berdasarkan deadline pengumpulan. Dengan begitu, Mbak Amanda ini akan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas mana dulu nih yang harus diselesaikan, sehingga nggak sampai akan keteteran seperti itu. Mungkin itu saran dari saya. Oh, sepertinya saran-saran dari Ibu bisa saya terapkan, Bu, dan juga sesuai untuk saya agar tidak keteteran dalam mengerjakan tugas. Saya juga akan mencoba untuk membuat schedule dan to-do list tugas. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu didiskusikan Mbak Amanda sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini. Sepertinya sudah tidak, Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Oh iya, sama-sama Mbak Amanda. Kalau begitu saya izin pamit, Bu. Terima kasih. Iya, hati-hati Mbak Amanda. Ya.